Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini, jangan berpikir jelek tentang Tuhan. Yakobus 1 ayat 13. Di situ dikatakan, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah teman-teman, seringkali orang berpikir jelek tentang Elohim. Sering ketika kita sukses, kita dapat berkata, puji Yesua, dia turut bekerja. Tapi coba kalau usaha kita gagal atau ada masalah, kita akan berkata, Tuhan sedang tidak berpihak kepada kita. Tuhan sedang meninggalkannya. Yakobus 1 ayat 13 dikatakan, ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata, aku dicobai oleh Elohim. Sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi yang mencobai kehidupan kita itu bukan Elohim, tapi setan. Matius 4 ayat 1. Kemudian Yesua dipimpin oleh roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si setan. Nah teman-teman, kalau bukan Elohim yang mencobai kita, kok kita ada masalah? Jika hal ini terjadi, semua atas izin Elohim. Karena saat kita ada masalah, Elohim hadir dalam masalah tersebut. Tuhan mendampingi. Dan firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28. Nah teman-teman, maksud ayat ini adalah di mana di situ dikatakan kita tahu sekarang. Berarti awalnya tahu tidak? Tidak. Kenapa sekarang jadi tahu? Di antara tidak tahu sampai ku tahu sekarang, tentu di tengah-tengah tentu ada proses. Sehingga akhirnya menjadi tahu. Misalnya ketika anak saya masih kecil, saya menyuruh anak untuk belajar, ini belajar itu. Walau mungkin anak ngomel, tidak suka, marah, tapi saya sebagai orang tua tetap memerintahkan anak untuk belajar. Tapi nanti ketika anak sudah menjadi sarjana, maka anak saya baru menyadari, oh ternyata mami perintahkan saya belajar sampai tidak ada waktu untuk bermain agar saya bisa jadi sarjana. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, dalam Mazmur 23 ayat 1-4, di situ dikatakan, Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah teman-teman, jadi melalui perenungan hari ini, apapun permasalahan yang kita hadapi, jangan berpikir jelek terhadap Tuhan. Karena Elohim tetap turut bekerja, bukan saja pada saat kita diberkati, tapi pada saat kita mengalami musibah pun Tuhan tetap turut bekerja. Untuk itu, hiduplah dengan memegang janji Tuhan. Tetap berpaut kepada Tuhan. Lihat visi ke depan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala hal, rancangan Bapa Yahweh Elohim itu sempurna. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat bagi para pendengar semua. Tuhan Yesua memberkati.